Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di rumah Suyono, tapi teman-teman SMA terkenal dengan sebutan Jawa. Ya, no ya? Iya. Kenapa disebut Jawa? Karena belakangan pakai O. Jadi asli orang Jawa? Enggak juga, Cirebon, Sunda sebenarnya. Kenapa dipanggil Jawa? Nah, itu karena julukan dari Oji tuh. Oji. Oh, Suryono orang Jawa. Ya udah, alhamdulillah orang Jawa. Jadi sekarang kalau di SMA tuh terkenalnya namanya Jawa. Nama Suyononya hilang. Iya. Itu orang nggak tahu nama Suyono ya? Jarang ada. Terkenalnya Jawa. Beliau ini adalah guru, kalau di karate namanya senpai. Kalau Taekwondo. taekwondo apa? Sabam. Sabam, beliaunya Sabam. Sabam udah ban berapa tuh? Dan 4. Dan 4. Serius nih, dan 4. Tunjukin nggak? Iya dong, tunjukin Iya. dan 4. Nanti kita lihat tunjukin dia dan 4-nya. Nah, sekarang kita lihat nih beliau dengan dan 4-nya. Benar lo. Internasional dari Korea sertifikatnya. Gile. Itu tahun berapa lo? 2014 malah. 2018. Ngambil ujian dan 4. Aku gak boleh dekat kau. Aku tadi ditendang nih. Berarti tendangannya udah ngeri banget nih. Ya, belum masih ada powernya nih pas. Masya Allah. Jadi ceritain dong, kenapa tertarik dulu di taekwondo tuh setelah pas SMA? Oh ya, pas setelah SMA sebenarnya kerja di supplier spare part alat-alat berat. Tetapi kita semenjak SMA juga hobi taekwondo. Oh, Teman-teman itu Ari siapa? Ari yang di Bali. Oh, Arianti. Arianti. Oh. Arianti, kemudian Ninda apa ya? Novianti. Ninda, Mang Atas Gultom, Oh. terus Toga. Oh. Nah, itu teman-temanku tuh dulu waktu di SMA dulu, malah kakak kelasnya namanya Anis Dewi. Anis Dewi itu mantan atlet nasional. Aku tuh mulai tertarik di situ. Nah, setelah lulus SMA, karena seneng, jadi aku terusin di luar SMA. Oh, terus. Terus cari klub yang dekat dari rumah. Nah, kita bergabung dengan satu klub di Jakarta. Dari SMA langsung? Langsung cari lagi di luar. Nah, kemudian lulus SMA tuh kita setelah mau coba masuk akademi militer, gagal gitu ya, karena seneng fisiknya juga ada kan di taekwondo. Nah, aku coba ngembangin diri taekwondo tuh, ikut penataran taekwondo. Ada penataran. Nah, penataran bukan kenaikan dan bukan. Nah, kalau pelatih itu sebenarnya menyandang sabuk hitam tingkatannya. Tapi kalau instruktur itu dari segi belajar, dari segi psikologis murid, dari mental anak-anak, motivasi, tujuan, kemudian fisik, kemudian prestasi. Ada 6 yang harus dituju tuh. Dari psikologis anak murid kita tahu, kemudian dari mental anak murid kita tahu, psikologis pendekatan ke anak bagaimana, tujuannya apa, kemudian baru kita ada penjurusan. Kalau yang cuman untuk mengetahui bela diri aja ada yang mengetahui untuk cari prestasi ada, itu lain. Nah, pendekatannya karena kita nggak semuanya orang jadi atlet kan. Nah, jadinya di sini bahkan kita ada penjurusannya. Kalau ada pumse, prestasinya itu pumse dengan jurus itu sama. Jadi khusus untuk kategori jurus atau pumse. Nah, kalau untuk kirurgi itu fighting. Nah, atlet pun dibagi 2. Antara atlet untuk kirurgi fighting, antara peragaan jurus itu pumse. Nah, di situ kalau sudah tingkat prestasi ya, itu yang dikembangkan. Kemudian ada anak-anak yang hanya untuk melatih mental dan fisik, ada saja untuk membela dirinya, self defense saja yang diambil. Itu namanya kirurgi bela diri Hasunsko. Jadi bela diri praktisnya yang mereka ambil. Nah, di situ mereka kadang-kadang ya untuk satu bela diri, yang satu buat jadi pelatih karena punya bela diri. Kemudian juga ada pengembangan ke entertain. Misalnya ikut sinetron bela diri. Karena yang diambil bukan teknik bela diri untuk prestasi, bukan seperti di kejuaraan bela diri ini kita self defense yang diambil, tapi dari taekwondo.
Untuk prestasi sebenarnya kita juga tujuannya banyak untuk anak-anak nih yang satu bukan hanya prestasi aja dapat uang gitu ya, dapat hadiah ya, atau dapat piagam. Sekarang kan ada jalur prestasi. Jadi sekarang buminya bela diri taekwondo ini bisa untuk jalur prestasi untuk masuk sekolah. Nah untuk bagi yang punya prestasi mereka gampang, nggak perlu jalur-jalur zonasi lagi atau nilai. Tapi karena dia punya prestasi dia lebih mudah masuk yang dituju sampai ke sekolah favorit pun bisa. Seperti anak saya tadi sekolah negeri SMP 13 ya, dia punya prestasi ditunjukin ada skupnya nasional, silakan. Jadi masih bisa lah untuk bermanfaat untuk latihan bela diri kalau dia punya prestasi gitu. Nah, kita juga bekerjasama dengan PH Production House. Misalnya, Jadi masuk sinetron dong? ya bisa saja untuk iklan. Saya dulu pernah. Sinetron? Saya bukan sinetron. Apa? Iklan. Iklan dengan apa? Gates bisa berjaya dulu. Apa itu? Karena bela diri sabun. Sabun? Nah, waktu itu saya ketemu produser di Senayan. Karena ada yang lihat saya suka latihan tendangan. Ada fotonya tuh ya? Ada foto. Ya, nanti kita lihat. Kita siram. Nah, disitulah kita kenal sama PH dan bahkan sempat minta foto anak-anak. Nah, sempat juga untuk pakaian baju Osela dari anak taekwondo karena kemudian ada orang bulenya juga kan ada sengaja di beberapa apartemen sekolah internasional. Nah, udah bahkan tempat yang di Al-Azhar pun juga ada. Jadi bisnis ini ngerangkum Banyak hal. gengbang hal. Jadi itu dari entrepreneur bekerja sama. Jadi kita sebagai agensi lah istilahnya. Kita ada berdagang istilahnya, perawatan, income-nya bukan soal untuk mengajar aja dari pendidikan, tapi juga ada dari jual barang, bukan jual jasa, tapi jual produk. Enggak produk itu. Nah, jadi kita tuh dari situlah aku tertarik banget karena ini jarang ada dulu. Cinta ya? Cinta, hobi, senang. Kalau bekerja, hobi, senang tuh Wah, enak. senang. Enak. Walaupun saya tahu berisiko karena nggak ada namanya pensiun, uang pensiun, nggak ada uang THR. Iya. Nah, itulah istilahnya, nggak ada uang pensiun kalau di hari tua. Tetapi kita sebagai manusia kita tahu bahwa kita kalau lagi dapat uang lebih, kita sisihkan untuk masa depan kita. Iya. Kita tabung, kita bisa buat investasi apa saja, gitu. Iya. Nah, kemudian di mana yang ngajar? Apartemen mana? Atau berapa banyak tempat? Apartemen untuk sekarang apartemen Pakubono View, View. kemudian di Hampton Pondok Indah, apartemen Hampton, ya memang lagi vakum juga. Kemudian sekolah internasional New Zealand Internasional di Kemang, New Zealand. Kemudian di Marco Islamic International School. Di mana tuh? Di Radio Dalam. Kemudian ada di beberapa tempat komplek perumahan di real estate, kemudian di umum. Nah, sekarang kita juga lagi di di Aula Karang Taruna untuk masyarakat menengah ke bawah pun bisa ikut taekwondo. Jadi kita nggak perlu dibayarannya, yang penting mencari bibit-bibit anak-anak yang berprestasi di situ. Justru kadang-kadang dari anak-anak yang kampung-kampung ini, anak-anak yang nggak punya ini, mentalnya dia lebih kuat, lebih semangat karena memang dari masuk taekwondo itu bukan dari orang tua dorongannya, tapi semangat dia, mentalnya dia. Nah itu yang kita bisa, mental sudah ada, tinggal menggembleng tekniknya. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Di situ kita banyak anak-anak yang juara itu dari anak-anak yang di kampung-kampung. Untuk peroleh dan 1, dan 2, dan 3, dan 4 itu gimana persyaratannya Pak? Oh ya, persyaratannya satu, kita harus aktif. Nah, kalau aktif dan di bawah naungan klub yang resmi, sekolah taekwondo yang resmi. Tanding dulu. Ya, di situ juga ada fight-nya. Di dalam ujian itu ada fight-nya. Nah, semua itu dinilai. Ya itu tadi dari fisik, ujian fisik, kemudian ujian teknik, kemudian ujian bela diri, Osinsul, kemudian fighting untuk prestasi. Karena kita pelatih harus bagaimana cara mengajarkan berprestasi kalau cuma hanya bela diri aja, beda. Jadi ada fisik kita harus kuat. Ujian kita teknik, ya teknik, nama-nama teknik, gerakan-gerakannya apa kita harus menguasai. Dan kita harus bisa membagi dengan teknik, membagi kurikulum.
Karena nggak mungkin sama putih sampai dengan sabuk merah itu satu kurikulum itu seperti beda. Nah, kita harus memutar otak atau kita ada buku panduan materinya ini. Nah, kemudian nanti setelah ujian-ujian itu ada pecah belah. Nanti fisik power. Pernah bacain apa dulu? Dulu batu bata, genteng, bahkan sekarang ada papannya. Sekarang seperti di Korea, nggak perlu sampai repot-repot cari batu bata, berat-berat, sekarang ada papan. Oh, iya. Jadi ada papannya gitu. Kata belum berapa senti itu? Kira-kira 1 cm 2 cm lah. Untuk pemula ya? Tapi kadang-kadang kalau kita pelatih ya kadang di double-double, bisa 3 papan, 4 papan gitu aja. Itu power banget tuh ya? Sebenarnya sih kita tuh kalau power banget juga, tetapi yang penting fokus ke titik bagaimana bisa pecah. Karena apa? Walaupun dia cuma tipis atau 2 papan, 3 papan, tapi kalau nggak fokus di titik yang tengah-tengah, Sakit. nggak pecah dia. Atau mungkin nendang di bagian pinggirnya dekat tangan lawan malah nggak pecah. Karena apa? Bukan di tengah. Berarti mesti konsentrasi fokus, banget konsentrasi kira di fokus. Nah itu dia. Nah itulah ketajaman berpikir, kira feeling tepat di titik fokus yang bisa pecah. Kayak hidup itu. Hidup kalau kita punya harus konsentrasi, insya Allah apa yang kita cita-citakan gampang kan? Hidup seperti itu. Kalau misalnya sahabat Idroners ingin private boleh dong? Oh iya, yang privat. Saya senang banget kalau privat, justru kita lebih pendekatannya lebih dekat dengan mentalnya, kepribadiannya. Kemana hubunginya? Oh ya, hubunginya ke 0812 8479 Catat 207. 081, jangan cepet-cepet. 0812 0812 8479 8479 207. 207. Iya. 0812 8479 8479 207. Nanti langsung ketemu sama Sabam Yono. Apa terakhir yang mau disampaikan ke sahabat Idroners tentang taekwondo supaya maju di Indonesia? Ya, harapan saya sebagai pelatih dan memang sangat mencintai olahraga taekwondo ini masih di kesejahteraan untuk pelatihnya. Kadang-kadang pelatih itu diabaikan ketika muridnya menjadi atlet nasional, mendapat bonus 1 miliar, 1 juta, ratusan juta, 1 miliar mungkin. Tetapi kadang-kadang kurang perhatian kepada pelatihnya. Karena apa? Tidak ada atlet yang berprestasi kalau tidak ada pelatih yang mempunyai dedikasi yang tinggi, yang disiplin untuk melatih anak didiknya berprestasi. Itu saja. Kemudian bagi pelatih-pelatih yang di sekolah-sekolah, terutama di sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta, terus kadang-kadang kurang perhatiannya juga. Tidak sama dengan seperti guru-guru yang memang guru-guru akademis. Itu seperti kontrak kerja aja. Setelah kejadian seperti COVID atau setelah itu sudah selesai, tidak ada namanya penghargaan. Mereka cuma kerjasama saja. Nah, saya pengennya seperti dihargai dengan guru-guru seperti akademis di sekolah, ya punya gaji lah, ya punya gaji yang memang dihargai sama-sama dengan guru-guru yang lainnya. Apalagi serta COVID ini tidak ada kegiatan, memang tidak ada sama sekali pendapatan sama sekali. Karena apa? Karena kerjasama. Ketika putus hubungan tidak mengajar, tidak ada penghasilan sama sekali. Itu yang saya harapkan dari pemerintah, ya bagi orang pecinta taekwondo yang mungkin ada di atas, bagi pengurus, coba memperhatikan kesejahteraan pelatihnya. Ya, begitu saja. Ya. Insya Allah kedepannya taekwondo tetap lebih maju, kesejahteraan pelatih harus diutamakan karena olahraga ini bisa berkembang adalah peranan utama dari seorang pelatih. Ya, betul kan? Betul. Jadi kesejahteraan perlu juga kita perhatikan. Insya Allah tetap semangat, ya. Tetap maju. Salam olahraga. Salam olahraga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.